pembawa acara merangkap moderator karena moderatornya ada sedikit musibah, keluarganya tabrakan. Kita doakan mudah-mudahan yang tertimpa musibah keluarganya moderator yaitu Freddy Moses Ulemlem diberikan kesembuhan total oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga tidak terlalu parah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, para peserta webinar Agama Cinta yang kami cinta sayangi, terlebih-lebih kepada para pengisi acara. Cukup sangat menarik apa yang disampaikan oleh Habib Ali Asgab dan juga Habib Ja'far Shodiq. Memang kenyataannya itu yang ada di dalam Al-Quran. Quran cukup jelas. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu yauma wulidtu, dan akhirnya yauma yub'asu hayya. Keselamatan di mana aku dilahirkan, kata Nabi Isa yang ditulis oleh Allah dalam Al-Quran. Dan keselamatan di mana aku dibangkitkan kembali. Kalau kita pinjam istilahnya bahasanya Mama Hana atau Pak Martin kan. Keselamatan di mana hari Natalku, kan hari kelahiran kalau bahasanya Mama Hana ini Natal kan gitu. Kalau bahasanya Mas Nurul ya anak-anak PMII yaitu Happy Milad kan gitu, ya kan? Nah, Islam dan Kristen seperti kata narasumber tadi semuanya itu adalah satu turunan dari Bapak Ibrahim. Mama Hana bilang Abraham kan gitu. Kenapa di Indonesia ini hanya mengucapkan selamat Natal saja kok menjadi gegeran itu? Lah kita sebagai anak bangsa yang sudah merdeka 76 tahun. Adu domba antar agama ini warisan para kolonial. Bahkan kolonial ini tidak hanya mengadu domba agama saja. Antar kerajaan diadu domba. Antar suku diadu domba. Di Sumatera waktu itu Islamnya sudah banyak. Antar perbedaan madhab diadu domba. Perang Padri itu terjadi bukan perang Islam Kristen atau Islam dengan agama lain, bukan. Karena perbedaan madhab. Nah, hal-hal yang semacam ini, seperti kata Romo Asun tadi, bagaimana kita bisa menggapai menyongsong 2022 ini tahun toleransi. Ayo ada kemauan kita bersama. Di tahun 2002 ini no hoax, no ujaran kebencian, ya, no menistakan agama. Ini harus ada komitmen dan kemauan kita semua para tokoh-tokoh agama. Bahwa negeri ini diciptakan oleh Allah. Dan juga dimerdekakan oleh founding father kita. Bukan dari satu golongan. Bukan dari satu suku. Bukan dari satu agama. Justru Indonesia ini tercipta dan menjadi NKRI dan merah putih. Karena perbedaan ini. Bagaimana perbedaan ini bisa kita harmonisasikan sehingga kalimatun sawa yang keluar pada masing-masing agama ini tentang keadilan, tentang kejujuran, tentang kemanusiaan, tentang gotong royong, tentang fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebajikan. Bila 6 agama yang di Indonesia ini, aura-aura positifnya yang ada, aura-aura cintanya, aura-aura kasihnya senantiasa didengungkan di bumi pertiwi Indonesia ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika kita bukan hanya slogan
di atas pita yang dikungkungi oleh Garuda Pancasila kita. Wujudkan dalam kehidupan nyata, di dalam kita beragama, untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari apa yang menjadi kegembiraan saudara kita dengan merayakan hari perayaannya? Janganlah kita ini terus menghalang-halangi. Gus aneh juga sampai detik ini 76 tahun. Mesti kalau mau Natal, TNI, Polri, intelijen sibuk mencari bom di gereja. Ini ada apa dengan bangsa dan negeriku ini? Kalau yang ngebom itu ngaku dirinya Islam. Islam yang mana yang kamu pelajari? Ingat, Rasulullah SAW, kalau jadi Rasul Anda, kalau jadi panutan Anda, hei para teroris. Nabi Muhammad di saat perang saja, apalagi Indonesia ini, negeri Darussalam, negeri damai, bukan dalam keadaan perang. Di saat perang saja, apa wasiat Rasulullah? Jangan bunuh anak-anak. Ini dalam keadaan perang. Jangan bunuh orang tua papa. Apabila kau membunuh, hindari daripada muka. Yang ketiga, yang keempat, jangan kau rusak tempat ibadah. Dan jangan kau bunuh orang yang sudah minta maaf. Dan di antaranya ini, jangan kau rusak tempat ibadah. Ini hadis sahih. Lah negeri kita Indonesia yang katanya Islam mayoritas. Kita melihat kasihan teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik yang Kristen maupun yang Katolik. Setiap mau Natalan, didatangi intelijen, didatangi TNI, didatangi Polri, diselidiki, dicari, takut ada bom. Dan bolak-balik kejadian ngebom gereja. Ini sebenarnya siapa sih pelakunya? Ayo, seperti kata Romo Ason tadi, tahun 2002 kita sama-sama bersepakat, sama-sama komitmen, kita jadikan tahun 2002 ini tahun toleransi Indonesia. Tidak ada lagi ujaran kebencian, tidak ada yang lagi menistakan agama. Mari, dengan agama yang ada ini, kita saling bisa gotong royong dan saling mencintai dan mengasihi. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Jero ataupun Iwayan Sudana dari Ketua Umum Penyuluh Agama Hindu se-Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Wayan, bahwasanya beliau barusan datang ke suatu tempat, ke suatu desa di Bali. Bahwasanya toleransi dan persaudaraan lintas agama yang ada di sana bukan dalam tataran pembicaraan ataupun tataran dialogis. Gus membuat komunitas agama cinta ini, Pak Wayan. Kebetulan hadir di sini mama angkat saya, Mama Hana. Berpuluh-puluh tahun, hampir 20 tahun. Gus, warna kulitnya hitam dan Madura serta Islam. Mama saya ini punya 3 minoritas. 1 Cina, 2 Kristen, ketiga gendernya wanita. Tetapi seperti mama angkat saya sendiri, Gus sama Mama Hana ini melakukan kampanye persaudaraan lintas agama dan perdamaian. Bukan hanya di Indonesia, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia. Dan ada cerita menarik. Sewaktu Mama Hana kedatangan pastor, ya kalau di di Singapura, ya, tapi bahasa Indonesianya yaitu pendeta Jason Po dari gereja Metodik, datang ke tempatnya Mama Hana di saat hari Paskah. Di hari Paskah itu, Gus sebelumnya memang awal tahun pertama hanya 1, 2 atau berapa puluh kiai saja. Tambah tahun, Gus dikasih wewenang sama Mama dengan pendeta Edi.
Nah, Gus kembangkan komunitas lintas agama ini yang induknya di Pondok Kasih. Hari Paskah ini 200 lebih kiai-kiai yang menghadiri bukan misa ya, di perayaannya. Baik Natal maupun santri yang hadir itu awalnya memang 100-200. Semakin tahun ribuan santri diundang sama Mama. Tujuannya Mama apa? Mama bilang ke Gus, Gus, di hari Natal ini kami Yayasan Pondok Kasih dapat berkat banyak. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, agama ini kan seperti kata Pak Wayan tadi, privasi kita. Ya, keluar rumah kita adalah manusia. Di saat ibadah kita adalah bertuhan dan beragama. Tetapi hablum minan nas ini, ayo jangan bedakan. Ini yang dimiliki oleh Pondok Kasih. Pondok Kasih dapat mainan banyak ya dari Samaritan Pus. Dan juga sembako dan sebagainya. Gimana? Gus mau ngundang anak-anak santri nggak? Untuk berbagi kebahagiaan yang dimiliki Pondok Kasih, hadiah daripada Natal dari komunitasnya Mama Hana ini. Gus bilang, kalau untuk orang miskin, kalau untuk kemanusiaan, why not mah? Gus kerjakan, dan bagian interfaith di Pondok Kasih yaitu Pendeta Edi Sunarko. Alhamdulillah, di saat Pastor Jason dari Singapura itu hadir di tempat itu Pak Wayan, kaget melihat kiai-kiai bisa hadir di acara Natal dan juga santri-santri makan-makan bersama. Akhirnya dia bilang, saya ini hidup di Singapura yang katanya lebih modern dari Indonesia. Saya pastor, saya pendeta, tidak satu pun kenal kiai. Saya minta kepada Mama Hana untuk ajak beberapa kiai, termasuk Gus yang diundang Mama ini, dan almarhum Yai Nuhan, dan satunya kiai dari Madura, Gus lupa, mungkin Mama ingat. Nah, kita beberapa kiai diundang ke Singapura. Tujuannya apa? Pastor ini iri kebaikan dengan Yayasan Pondok Kasih. Minta dikenalkan kiai-kiai yang ada di Singapura. Akhirnya Gus kenalkan di Masjid Jami di sana, di MUI-nya Singapura ya, diskusi di sana. Senang sekali. Dan yang kita lakukan ini bukan tataran dialogis. Di saat hari Idul Korban, di pesantrennya Gus di Nurul Islam ini di Kerembangan, Surabaya. Dapat kambing itu dari Gereja Tabernakel, dari GKI, dari Pantai Kosta, dari Bamak Jawa Timur, dari Bamak Surabaya, dari berbagai teman-teman komunitas lintas agama. Yang nggak mau ngasih kambing itu teman-teman MBI, Romo Asun, ya, dari Majelis Budayana, karena mereka tidak makan daging. Nah, mereka bantu beras kan gitu. Nah, di saat hari raya Idul Korban ini, Gus rebanan, Gus undang yang bantu kambing ini, tokoh-tokoh agama. Gus arak, ngerti, diarak. Nah, keliling ke kampung, masuk kampung, keluar kampung. Tujuannya apa? Tidak ada lain, untuk memberikan pemahaman, bukan hanya tataran dialogis, tetapi tauladan kepada santri, kepada jamaah, dan masyarakat sekitar. Bahwa agama ini tidak menjadikan kita untuk bermusuhan. Bahwa agama ini tidak menjadikan kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Justru dengan agama ini, bagaimana kita saling fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kebetulan di pesantren Gus di Surabaya ini dekat rel kereta api, yang masyarakatnya sepanjang rel pinggiran kereta api ini miskin-miskin. Mama setiap punya rezeki telepon Gus. Ada bantuan boneka, telepon Gus, dibagikan ke anak-anak miskin yang nggak bisa beli boneka dari Samaritan Pus. Wah, senangnya setengah mati. Betapa indahnya apabila diri kita penuh dengan cinta. Dan betapa sengsaranya apabila manusia hidup penuh dengan kebencian dan curiga. Apa nilai kita beragama?
Surga itu diberikan oleh Tuhan sebelum kita mati kelak. Di bumi pun kita diberikan surga. Apa nilai surga yang paling tinggi yang ada di dunia itu? Yaitu cinta dan kasih. Apabila diri kita, hati kita dipenuhi cinta dan kasih, kesalahan orang sedikit mudah termaafkan. Apabila diri kita dipenuhi cinta dan kasih, rezeki sedikit pun menjadi berkat. Tetapi apabila diri kita dan kecurigaan, kebaikan orang lain, jangankan yang berbeda agama, berbeda madhab pun, kita menjadi benci, menjadi curiga. Maka melalui agama cinta ini, ayo, jangan ada lagi tahun ke depan kita haramkan ya hari raya Galungan, hari raya Nyepi, haramkan Natalan, ucapan Natal. Jangan ada lagi. Mari, apa yang menjadi kebahagiaan saudara kita, meskipun berbeda agama, tapi kita satu manusia, tapi kita satu anak bangsa Indonesia. Ayo, kita jadikan itu kebahagiaan kita juga. Kedepannya, melalui agama cinta ini, mari kita didik, kita ajar semua jamaah-jamaah kita. Mari kita beragama ini dengan kasih dan sayang. Bukan beragama dengan kebencian. Bukan beragama dengan curiga. Kalau beragama kita dengan kebencian, yang keluar di dalam mulut kita, yang keluar di dalam dakwahan kita, maka ujaran kebencian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada semua narasumber. Terlebih-lebih kepada mamaku tersayang, Dr. Hana Amalia Vandayani, di sela-sela kesibukannya ya di hari Natal ini, menyempatkan hadir di acara ini. Dan terakhir sekali kami ucapkan selamat Natal tahun 2021 kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen dan Katolik. Dan juga selamat tahun baru 2022. Mari kita songsong tahun 2002, tahun baru dengan semangat baru. Terima kasih dari kami. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila, salam damai agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.